Kami berjuang dulu mempertahankan Timor Timur pada tahun 1975. Karena itu diminta oleh rakyat Indonesia yang ada di wilayah Timor Timur. Kita diminta karena mereka ingin bergabung dengan NKRI, karena mereka baru selesai dijajah oleh Portugis. Sehingga dari Dewan Keamanan PBB menyampaikan setiap penjajahan yang ada di dunia ini harus segera dilepas, dikembalikan kepada negara yang bersangkutan. Sehingga anak-anak rakyat Timor Timur itu ada sebagian yang menginginkan gabung dengan NKRI karena mereka masih satu daratan dengan wilayah NKRI. Tetapi karena namanya ada diplomasi, sehingga pada saat jejak pendapat tahun 1999 mereka ingin merdeka. Karena itu semua tidak luput dari campur tangan orang luar. Ini yang bisa kami informasikan. Jadi perlu diketahui sama anak-anak sekalian bahwa veteran yang ada di NTB ini sekarang jumlahnya tinggal 270. Itu terdiri dari veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, veteran perdamaian, dan veteran anumerta. Jadi ada 4 golongan veteran yang ada di Indonesia ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012. Jadi harapan kita nilai-nilai kepahlawanan ini tertular kepada adik-adik sebagai generasi penerus yang nantinya sebagai calon-calon pemimpin bangsa masa depan. Sanggup? Kita harus sanggup. Sifat-sifat pahlawan itu dia harus semangat, berani, pantang menyerah, ya, punya kesetiakawanan, ya, nasionalis. Ini harus ditanam dalam tubuh kita. Karena kalau tidak itu tidak mungkin negara NKRI ini dapat merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Ini semuanya perjuangan oleh anak bangsa yang menginginkan suatu kemerdekaan. Karena merdeka berarti kita bisa berpikir untuk memperbaiki negeri ini, untuk mensejahterakan bangsanya. Tetapi kalau kita ditindas oleh bangsa penjajah, kita dibodohin. Kita tidak bisa berbuat banyak. Maka dari itu harapan saya, jiwa, semangat, dan nilai juang 45 ini harus tertanam betul dalam diri kita sebagai anak bangsa, terutama anak-anak sekalian, generasi penerus bangsa ini. Tanamkan sekarang. Anda punya cita-cita, lanjutkan. Belajar yang baik, disiplin, kemudian taati aturan. Itu yang penting. Kalau kita mau pintar, tidak mau belajar, ya sama saja. Kita dijajah masih sama oleh, walaupun dulu dijajah oleh penjajah. Sekarang kita dijajah oleh HP kita sendiri. Betul? Ya, jangan sampai kita dijajah oleh barang-barang yang kecil seperti itu. Manfaatkan positifnya. Ya, yang negatif pinggirkan. Ingat, karena banyak kasus-kasus yang terjadi sekarang ini karena pengaruh-pengaruh barang kecil itu, HP itu. Tolong. Untuk itu, saya akan bacakan dulu sambutan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya saat ini kita dapat melaksanakan upacara bendera dan mengheningkan cipta secara serentak selama 60 detik untuk memperingati Hari Pahlawan 10 November 2022 dengan hikmah meskipun di tengah masa pandemi COVID ini. Ucapan syukur kepada Allah dan terima kasih kita kepada jasa pahlawan sudah sepantasnya kita lakukan. Karena atas kuasa Allah dan perjuangan para pahlawan kita, hari ini bisa menikmati indahnya kemerdekaan. Kita percaya
Kemerdekaan yang kita rasakan saat ini tidaklah datang begitu saja, namun memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa dari pendahulu negeri, seperti ditunjukkan pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Sehingga hari ini kita dengan Hari Pahlawan 10 November kita kenal. Jadi angkat dulu. Yeay. Peringatan Hari Pahlawan kiranya tidak hanya sekedar diingat pada setiap tanggal 10 November saja, namun lebih dari itu, perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia perlu terus dikenang sepanjang masa. Apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan kiranya dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk meneruskan perjuangan mereka. Kalau dulu kita berjuang dengan mengangkat senjata, maka sekarang kita berjuang melawan berbagai permasalahan bangsa, seperti kemiskinan, bencana alam, narkoba, paham-paham radikal, dan termasuk berjuang melawan pandemi COVID-19. Peringatan Hari Pahlawan tahun 2022 ini diharapkan dapat berlangsung secara hikmat dan tidak kehilangan makna. Bahkan dapat memberikan energi tambahan untuk menggugah kesadaran segenap elemen bangsa untuk terus bersatu, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai kepahlawanan seperti percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, rela berkorban, pantang menyerah, suka membantu, bergotong royong, perlu terus dirawat dan dipupuk agar dapat tumbuh bersemi di dalam hati sanubari setiap rakyat Indonesia. Semangat kepahlawanan yang terus menyala dapat dijadikan sebagai motor penggerak dalam upaya kita mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita pendiri negeri ini. Yakin apabila setiap anak bangsa Indonesia tertanam semangat dan nilai-nilai kepahlawanan tersebut, maka kita akan dapat menyelesaikan berbagai masalah bangsa. Mari tunjukkan kontribusi kita kepada bangsa dan negara dengan menjadi pahlawan masa kini yang memiliki empati untuk menolong sesama, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Saudara-saudara peserta upacara yang berbahagia, Hari Pahlawan sekiranya tidak hanya sekedar diingat setiap 10 November, namun lebih daripada itu, bagaimana menanamkan nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi sekarang untuk mengisi kemerdekaan. Maksudnya setiap insan masyarakat Indonesia seyogianya memiliki semangat kepahlawanan dan tergerak hatinya untuk membangun negeri sesuai dengan potensi dan profesi masing-masing, yang perlu terus dipertahankan oleh kita semua untuk mengenang para pahlawan. Hal ini sebagaimana tema pahlawan tahun 2022, pahlawanku, teladanku. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi memperingati Hari Pahlawan tahun 2022 sebagai salah satu bentuk penghargaan atas jasa para pahlawan. Kita lanjutkan perjuangan para pahlawan dengan bersatu, bergotong royong, mengisi kemerdekaan, membangun negeri. Jangan sia-siakan perjuangan para pahlawan yang telah rela berkorban jiwa dan raga demi bumi pertiwi ini. Kita buktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, berdaya saing penuh dengan daya kreasi yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Selamat Hari Pahlawan tahun 2022. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatannya kepada bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Semangat sekali, karena hari ini adalah Hari Pahlawan di mana peristiwa pertempuran terjadi di Surabaya. Kita ketahui pada tanggal 10 November 1945 ketika tentara sekutu ingin mengebom Surabaya. Jadi semangat pejuang-pejuang kita, laskar muda kita yang tadinya akan melaksanakan kongres tidak jadi. Berangkat semuanya ke Surabaya untuk mempertahankan Surabaya itu. Kita dibombardir oleh sekutu, tetapi walaupun kita dengan peralatan senjata yang sederhana, tetapi atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, karena itu tadi ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan menentukan kemenangan itu. Merdeka! Merdeka! Terima kasih.